Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel anggur kita, channel yang akan bahas seputar tanaman anggur. Hari ini tepatnya tanggal 4 September 2024 atau sekitar 55 hari setelah dilakukannya foundation pruning. Dan hari ini kita akan sedikit update perkembangan di kebun anggur kita. Yang pertama-tama saya akan perlihatkan dulu perkembangan tersier anggur di kebun anggur kita. Yang video sebelumnya sudah kita upload bagaimana cara perawatannya. Nah, dan ini kondisi pada hari ini. Jadi untuk di sebelah sini, jalur yang ini sudah 95% terbentuk, sedangkan di sebelah sini ini baru bagian depannya, belum semuanya merata. Di belakang sini ini kurang lebih tinggi tersiernya sudah sampai di 90 cm. Dan juga kita akan perlihatkan di sebelahnya, ini juga sama, sudah ada yang sampai 90 dan ada juga yang baru di 60 cm. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang buah anggur. Di video sebelumnya ada yang bertanya, setelah melakukan foundation pruning, apakah buah anggur ini kita buang atau kita pertahankan? Dan jawabannya di sini, buahnya kita pertahankan. Dan juga saya akan menjelaskan kenapa buah yang ada di tempat kami ini kami pertahankan, dan kenapa buah-buah yang ada di sebelah sini tidak kita pertahankan atau kita buang. Nah, jadi kenapa buah ini tidak kita buang? Karena yang pertama itu buahnya banyak. Nah, bisa teman-teman lihat, ini setiap tersier, hampir setiap tersier itu membawa bunga. Hanya ini kan tersier pertama pecah dua dan membawa 4 dompol, walaupun bunganya buahnya ya agak kecil. Dan di sini juga ada satu membawa 2 dompol juga, satu bersayap ini. Di sebelahnya sama, bawa buah juga, sini juga membawa. Nah, cuma pasti ada beberapa yang nggak bawa bunga seperti ini. Ini nggak bawa bunga, tapi di sebelahnya bisa kita lihat ini buahnya lumayan, bawa 2 buah. Sini pecah 2, membawa 1, 2, 3, 4. Sebelahnya bawa 1. Jadi kenapa kami tidak membawa bunga? Karena kami lihat buahnya itu lumayan banyak. Kemudian yang kedua, kenapa kami pertahankan bunga? Karena kami lihat batang anggur ini kondisinya sehat, batang bulat, daun hijau. Jadi kami berani untuk mempertahankan bunga. Kenapa bunga anggur itu harus dibuang? Yang pertama, kalau teman-teman tujuannya untuk pembentukan batang tersier, alangkah baiknya
dibuang karena mungkin ya pembuahan sebelumnya sudah banyak, jadi tujuannya untuk pembentukan batang tersier. Soalnya biasanya kalau kita mempertahankan buah ini pertumbuhannya bukan pertumbuhannya tapi perawatannya agak susah karena kita menggunakan pupuk generatif sekaligus yang berbuah ini kami gunakan pupuk generatif. Jadi alangkah bagusnya kalau teman-teman punya kebun misalnya luas, itu dibuang aja. Tapi kalau semisalnya masih bisa kita rawat, masih kita bisa pisah yang mana pupuk vegetatif, yang mana pupuk generatif, jadi mungkin masih aman. Yang kedua, kenapa buah anggur itu dibuang? Yaitu karena bunganya PHP atau bunganya itu kecil-kecil. Jadi di pohon Angelica ini buahnya itu, bunganya itu kebanyakan PHP. Jadi kami memutuskan untuk membuangnya karena kalau kita pelihara pun biasanya paling untuk satu dompolnya cuma sedikit, bisa jadi ya cuma bertahan 5 butir atau bahkan bisa sampai 2 butir 3 butir. Jadi kami memutuskan untuk membuat untuk di bagian depan sini, contohnya ini bunga-bunga PHP yang kita pelihara biasanya hanya sedikit, paling ya dapat 10 mungkin ya 5 6 seperti ini. Jadi nanggung juga buat kita pelihara. Tapi semisalnya di sebelah sini buahnya sedikit, sedangkan yang lain ada bunga-bunga besar, mungkin ya masih bisa kita pelihara. Ini pohon Lorano. Yang kedua yaitu pohon tidak sehat. Nah, jadi walaupun kita perawatannya itu maksimal, pasti ada saja pohon-pohon yang memang kurang sehat. Contohnya seperti ini. Ini jenisnya Julian. Tanggal tanamnya tanggal 23 bulan 7 2023. Ini umurnya sudah 1 tahun tapi batangnya masih kecil. Dan di sebelah sini sama Julian, ini agak lumayan besar. Nah, semisalnya tanaman anggur yang ini mengeluarkan buah, pasti tidak akan mampu buat menopang buah karena batangnya kecil, pohonnya tidak begitu sehat. Kemudian yang keempat, pembuahan sebelumnya sudah banyak. Jadi kalau pembuahan sebelumnya itu sudah banyak, sudah menghasilkan buah banyak, jadi tidak perlu lagi kita untuk mempertahankan buah karena pohon itu perlu dilakukan istirahat. Nah, jangan sampai pohon teman-teman itu dipaksa untuk berbuah dan akhirnya pohon teman-teman itu overcluster dan akhirnya mati. Jangan sampai, soalnya itu sangat-sangat fatal sekali. Kita jangan pernah jangan terlalu nafsu buat membuahkan anggur. Jadi kita juga harus tahu bahwasanya anggur ini perlu istirahat. Yang kelima yaitu sesekali pohon teman-teman itu
diistirahatkan. Kemudian kita akan membahas resiko memelihara buah saat kita melakukan pondasian pruning dan membawa bunga seperti ini. Pasti ada resikonya jika kita mempertahankan buah. Nah, yang paling kami rasakan yaitu pertumbuhan tersiernya melambat dan tidak merata. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah ada yang sampai di 90 cm dan juga pastinya masih ada yang masih seperti ini, masih sekitar 40 cm. Nah, dan yang lebih parahnya lagi seperti ini, batangnya kecil, tidak begitu subur. Nah, jadi kita jadinya bersalah. Kita lihat awalnya pohon itu subur, ternyata setelah kita pertahankan buahnya dan akhirnya pohonnya kurang subur. Jadi ini harus kita lakukan pemeliharaan ekstra. Jangan sampai setelah ini nanti panen kita tidak bisa pangkas lagi karena batang tersiernya kecil, semisalnya kecilnya seperti ini, seperti lidi. Ini nggak bisa kita buahkan. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga. Jangan hanya melihat pohon itu subur. Kemudian yang kedua, harus fokus ke pembuahan dan pertumbuhan. Nah, jadi yang saya katakan di awal tadi yaitu kita harus tahu yang mana yang harus kita berikan pupuk generatif, yaitu pupuk pertumbuhan, yang mana yang harus kita berikan pupuk generatif, pupuk pembuahan. Misalnya ini kan jenisnya anggur Grand Prix dan di sini jenisnya anggur Tamaki. Jadi anggur Grand Prix ini tidak bawa bunga, sedangkan anggur Tamaki ini membawa bunga. Dan akhirnya nanti kita pupuk di sebelah sini, ini vegetatif, dan di sebelah sini generatif. Sedangkan akar dari Grand Prix ini juga sampai ke sini. Jadi kita agak susah buat memberikan pupuk. Mau kita berikan di bagian sini saja kan agak gimana gitu. Pastinya akar itu sudah menyebar. Jadi tanaman itu menyerap nutrisi dari akar-akar akar-akar tersiernya, bukan akar utamanya. Sedangkan di bagian bawah sini pastinya kebanyakan akar utama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, risiko memelihara bunga itu biasanya batangnya gepeng karena keseringan berbuah. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, pohon itu perlu istirahat. Jangan sampai pohon teman-teman itu dibuahkan terus-menerus dan akhirnya membuat batang anggur teman-teman itu gepeng. Nah, dan bisa kita lihat ini aja yang yang kita lihat sehat, ternyata batangnya juga gepeng. Ini jenisnya Gosby. Jadi harus juga, yaitu
jangan sampai gepeng. Oke, mungkin sampai situ saja. Salah hilap mohon dimaafkan, kritik dan saran kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.